折れた淡い翼君はHai, gua Tio. Buah pemikiran dari seseorang itu bisa dituangkan dalam berbagai hal. Bisa jadi buku filsafat, kitab, bahkan sebuah komik. Kali ini gue mau ngebahas tentang One Piece. Lebih tepatnya kru Mugiwara. Dikit-dikit aja yang gue bahas. Pertama itu krunya ada Luffy. Dia sebagai kapten seperti dimana dia hanya memiliki sebuah visi, yaitu sebagai raja bajak laut. Saat ditanya kamu bisa apa, Luffy dengan jelas menjawab bahwa gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa main pedang, gue nggak bisa navigasi, gue nggak bisa berbohong maksudnya, gue nggak bisa berbohong ya Usop, gue nggak bisa ini dan itu gitu. Makanya gue butuh teman-teman gue butuh kru-kru, gue butuh yang namanya kabinet gitu mungkin kalau sekarang ya. Gue perlu kabinet nih buat ngebantu visi yang lagi mau gue jalanin atau yang mau gue tuju gitu. Perlu tim lah ya gampangannya. Yang kedua itu ada Zoro sebagai swordman. Dia disebut-sebut sebagai wakil kapten. Dia juga adalah salah satu kekuatan terbesar di Mugiwara. Kalau sekarang mungkin TNI-nya, TNI atau ya, pokoknya wakil kapten lah ya. Yang ketiga itu adalah Sanji sebagai koki. Dia itu adalah yang memastikan bahwa rakyat Mugiwara itu makan dengan kenyang dan juga enak gitu. Yang ketiga ada Nami sebagai navigator dan juga akuntan, soalnya dia yang megang keuangan Mugiwara Crew. Ada Jinbe juga, dia sebagai nakoda, dia yang pegang kendali kapal Mugiwara, Tosan Sani. Kaptennya ada, tapi yang mengendalikan kapal juga ada. Nah, ada juga Usop nih, dia sebagai mekanik kecil-kecilan, tapi maksudnya tidak sebesar kapal gitu, karena kapal ada lain mekaniknya. Contoh yang dia buat itu adalah senjata yang dipakai Nami untuk memanipulasi cuaca gitu gampangnya. Tapi dia juga plus sniper. Chopper sebagai dokter atau tenaga pengobatan ya, tenaga pengobatan kesehatan tepatnya. Ada Frankie juga sebagai mekanik kapal, bagian pertahanan lah gampangnya gitu, dan juga teknologi gitu, teknologi maju. Mungkin sebuah negara perlu itu ada tenaga. Ada juga Broke sebagai musisi, seniman, penyanyi, pelawak mungkin, lebih tepatnya sih penghibur gitu biar nggak bete dalam menjalankan aktivitas gitu ya. Perlu juga mungkin di situ. Nah yang terakhir, yang kadang-kadang kru Mugiwara sendiri tidak tahu nih job desknya apa adalah Nick Robin. Dia adalah arkeolog. Mungkin kalau sekarang di sini arkeolog ada ilmuwan, tenaga pendidik atau pengajar gitu ya. Karena di samping dia sebagai arkeolog, kalau ditanya itu jawab dia. Ditanya jawab kadang-kadang. Nah menurut gue tuh tadi Nick Robin ini untuk job desk belum jelas, atau lebih tepatnya belum berpengaruh besar ke tim, atau pengaruhnya nggak langsung ke tim, mungkin lebih itu tepatnya lebih seperti itu. Dia sering menjawab pertanyaan dari anggota kru, bantu ini dan itu dalam pertempuran, tapi yang utama sepertinya tim juga atau pemerintahan Mugiwara juga tidak begitu memperhatikan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Nick Robin. Kayaknya belum ada yang nanya sama sekali. Progresnya sudah sampai mana nih pendidikan? Maksudnya progresnya sudah sampai mana nih penelitian lu gitu. Penelitian tentang poneglyph lu gitu. Belum ada. Seingat gua belum ada anggota Mugiwara yang nanya lu kerjanya ngapain di ini atau progresnya sudah sampai mana. Padahal Robin itu adalah yang salah satu yang paling penting di Mugiwara. Kenapa? Buat nyampe atau nemuin One Piece, tau gue ya, itu harus baca poneglyph untuk
tahu tiga senjata suci atau tiga senjata besar atau tiga senjata dewa, gue lupa ya, atau mitologi gitu, itu juga harus baca Poneglyph untuk tahu 800 yang lalu itu ada apa. Itu perlu perlu tanya ke arkeolog atau sejarawan atau si ahli ilmu pengetahuan ini, si Nick Robin ini. Tapi anggota krunya juga nggak butuh tahu, yang penting Robin ada aja dan dia kami selamatkan dan dia kami lindungi. Dia tahu bahwa Nick Robin itu diincar oleh pemerintah, tapi nggak tahu Robin itu ngapain sebenarnya, kok bisa gitu. Terus kalau ngapain? Aneh ya. Harusnya nggak gitu, harusnya kalau tahu. Nah, di cerita fantasi sebenarnya banyak juga sih untuk tenaga pendidik, ilmuwan gitu ya, mungkin sejarawan juga, atau kayak tadi yang lain. Contohnya itu ada Guru Iruka, Guru Kakashi di anime atau serial Naruto, ada juga Urahara Kisuke di Bleach, atau juga dan juga Boku no Hero di para guru di Boku no Hero maksud gue. Nah, cuma sama penulisnya tidak diberikan tugas yang besar gitu, seperti Nico Robin tadi. Tujuannya kurang besar dan kurang jelas, ya udah mendidik aja. Tujuannya apa? Ya udah didik gitu. Kayak di Naruto, gue belum tahu Iruka kenapa dia mau mendidik. Tujuan besarnya apa? Apakah untuk mengembangkan desa Konoha atau Urahara juga? Gue nggak tahu tujuannya dia dulu sebelum dipecat jadi di ini ya, di Gotei 13. Tujuannya dia jadi ilmuwan itu agar Soul City-nya kenapa? Mungkin berkembang atau apa? Nggak dijelasin. Terus juga para guru di Boku no Hero, ada memang mereka tugasnya adalah melatih ini dan ini dan ini agar anak-anaknya lulus, anak didiknya lulus. Tapi tujuan setelah lulusnya itu kurang diperhatikan. Apa diperhatikan tapi gue lewat? Gue nggak tahu. Mungkin boleh dibantah, silakan banget. Gue coba cari untuk anime atau bacaan yang mirip, ternyata gue nemu di manhwa yang udah tamat, Noblesse. Di sana ada seorang yang namanya Frankenstein. Dia dulu punya kontrak dengan seorang Noblesse. Gue balik ke yang lalu, Noblesse itu adalah orang atau pemilik jabatan tertinggi di sebuah kerajaan. Dia ngawasi juga, tapi dia juga menentukan ini pihak bersalah atau tidak serta menghukum. Gitulah ya, gampangnya gitulah. Tapi dia bukan bangsawan gitu. Maksudnya tidak diterjemahkan secara tekstual gitu. Itu di manhwa ya. Nah, asal usulnya dia manusia biasa yang suka bereksperimen. Setelah Noblesse-nya tertidur, hilang tepatnya, dia buka sekolahan untuk membangun negara yang ditempati sekarang. Tujuannya apa? Agar jika Noblesse suatu saat datang atau pulang, inilah yang gue siapin buat lo gitu. Gampangnya mungkin kalau di dunia nyata gini, seorang menteri pendidikan atau mungkin yang lebih tinggi gitu ya, kayak mungkin kalau Nico Robin dan juga Frankenstein mungkin seperti itu. Tapi kalau di dunia nyatanya mungkin yang punya tanggung jawab di pendidikan, dia buat sekolah, gampangnya gitu lah, buat sekolah. Tujuannya apa? Buat membangun negara gitu. Membangun negara, bukan negara dalam negara ya. Maksudnya membangun negara yang sudah ada itu menjadi lebih maju, menjadi siap untuk menyambut generasi yang akan datang agar bisa lebih baik gitu. Mungkin gitu sih ya. Cuma nggak cuma sih, udah mungkin itu aja. Makasih.